Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-15 mulai. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan saudara, sampai di sini lebih dahulu. Rasul Paulus, dia menyadari bahwa banyak anak-anak Tuhan sudah beriman, sudah percaya, tetapi masih membutuhkan hikmat dan wahyu. Mengapa, saudara? Bukankah kerap kali kita menyadari bahwa sudah percaya Yesus pasti selamat? Nah, ini lalu membuat orang Kristen itu hidupnya terlalu enak, manja. Kenapa? Toh nanti mesti selamat. Karena dia tidak tahu maksud daripada Tuhan. Memang kalau saudara percaya sama Yesus, sama saya, percaya seperti pencuri di atas kayu salib, sudah mau game hari itu. Lalu dia berkata, Yesus, kalau engkau nanti sampai ke kerajaanmu, ingat aku ya. Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, jadi pasti bakal hari itu mati enggak? Hah? Mati. Selamat enggak? Selamat. Tapi kalau kamu masih berpuluh-puluh tahun percaya tapi enggak ngelakuin firman, lalu nanti kalau mati masuk mana? Lah ini saudara, makanya saya sampai terus terang saudara, saya itu sebetulnya waktu umur 5 tahun yang lalu, jadi umur 60, sekarang itu umur saya 65. Saya itu sudah ada janjian sama Tuhan. Sebab pada waktu umur 12 saya dipanggil Tuhan. Jadi ditemui sendiri saudara. Padahal saya pada waktu itu belum sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen itu belum sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya lihat orang Kristen itu munafik. Kenapa? Nah, memang kenyataannya orang Kristen itu munafik kok. Betul enggak? Hah? Betul toh? Termasuk kamu toh? Soalnya apa? Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan di gereja, waktu kebaktian, itu tidak sama dengan yang di rumah. Nah ini mau munafik saudara. Ini munafik namanya. Karena apa? Karena kalau di gereja, semuanya mulus-mulus, baik-baik, halus-halus, gitu. Terutama perempuan-perempuan. Sebab kalau mau ke gereja, mesti ngaca dulu. Tidak ada toh yang tidak ngaca tadi? Ayo jujur, ada tidak? Ada? Ada? Tidak ada toh? Ada perempuan yang mau pergi ke sini tidak ngaca? Tidak ada, semua ngaca, termasuk saya. Kenapa saudara? Supaya kelihatannya rapi. Nah, tapi saudara, Tuhan itu melihat hatimu. Kalau hatimu tidak rapi, Tuhannya geleng-geleng. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari, Paulus berkata, meskipun kamu sudah punya iman dan kamu sudah melakukan mengasihi sesama manusia, kamu masih membutuhkan hikmat dan wahyu. Nah, pada hari ini saya katakan, hikmat itu bukan hikmat dunia, saudara. Hikmatnya apa? Hikmat Allah.
Nah, hikmat Allah itu siapa? Yesus. Nah, Yesus itu siapa? Firman. Nah, jadi kalau saudara mengatakan jadi orang Kristen, tapi tidak baca firman, saudara bilang Kristen, itu munafik. Sebab orang Kristen percaya Yesus. Yesus itu firman. Jadi saudara dan saya mesti baca. Makanya pada waktu umur 12, saya ditemui Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang, jadi hambaku. Masih 12 itu masih kecil. Makanya ini orang tua-tua ini ya, kerap kali apa? Terlambat, saudara. Jadi saya kerap kali konseling begini. Pak, tolong dong anak saya. Aduh, anakmu sudah umur berapa? 20. Wah. Wes, itu sifat perangainya itu, kutuk turunan itu sudah ngakar. Maka dari itu, saudara dan saya harus, kalau sudah nikah, itu mau punya anak, sebelum punya anak, itu doa. Jadi, anak dikandung dalam perut, itu saudara doain, ajak ngomong. Makanya, zaman dulu, saya dari permulaan menginjil, saya sudah diajari Tuhan. Anak yang di dalam kandungan itu omongin. Dan sebetulnya Alkitab sudah ngomong. Tapi dunia kedokteran baru tahun 90-an itu baru ngakui, 80 baru ngakui kalau anak itu bisa diajak ngomong. Kalau dulu anak diajak ngomong dianggapnya orangnya gila. Nah, kemudian pada orang dewasa yang koma. Yang koma tahu toh? Nah, ya, yang hilang ingatan diajak ngomong ya Isa. Nah, saya pada waktu tahun 80 sudah ajarkan karena Tuhan yang ajar saya. Orang yang koma itu bisa diajak ngomong. Cuma dia tidak bisa nyaut. Nah, ini dokter tidak percaya. Nah, pada waktu saya ngajar di Rumah Sakit Sumber Waras, ada seorang dokter bilang gini, "Hah? Bisa diajak ngomong?" Loh, bisa. "Hah? Sungguh? Kamu praktek. Jadi orang Kristen tidak ngalami itu bucai. Karena apa? Cuma teori. Nanti ngadepi masalah pasti gugur." Lalu dia bilang, "Bagaimana caranya?" "Loh, omongin aja." Makan kayak orang gila. Ngomongin orang diem aja loh. Dia diem tapi jiwanya mendengar. Rohnya mendengar. Tubuhnya diem. Lalu dia praktek, saudara. Ada pasien di situ sudah berbulan-bulan koma. Diomongi, dibacain firman, diomongi. Nah, karena dia ini eksperimen, tidak berani keras-keras kan. Jadi di samping tempat tidur dibisiki. Dengar firman Tuhan, dengar ya. Bertobat. Saudara tahu berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan bangkit orang itu. Dan orang itu setelah dia sadar, ditanya, "Kamu tiap hari tak bacain?" "Dengar." "Dengar?" Nah, ternyata orang itu setelah berapa lama ketemu sama saya. Dia bilang, "Pak, itu saya Pak yang diomongi." "Loh, kamu dulunya koma?" "Iya." "Loh, lah kamu siapa?" "Wah, aku sebetulnya sudah lihat mujizat Pak, istri saya. Waktu Pak Yusa sama khotbah, saya khotbah di dalam satu persekutuan, ya toh. Saya khotbah itu ada seorang ibu bunting tua di pojok. Lah, saya ini khotbah, dia nangis, terus kan ganggu toh ya. Lah saya bilang, "Diam," saya bilang. Lah semua orang kan bingung, denger nangisnya itu enggak pelan-pelan. Aku bilang, "Diam dulu, dengar firman." Saya bilang. Setelah itu nanti baru ngomong, nangis. Aku bilang. "Oh, belum apa-apa kok sudah nangis," aku bilang. Ternyata itu dia ketakutan, saudara. Karena apa? Besoknya dioperasi. Anaknya sungsang. Kepalanya tidak di bawah tapi di atas terus. Wah, jadi dia ketakutan dioperasi nangis terus. Nah, setelah selesai khotbah saya panggil, "Ibu kenapa sih kok nangis terus?"
Saya itu ketakutan besok itu dioperasi. Anakku ini kepalanya tidak mau muter. Kamu percaya Yesus? Saya bilang. Percaya sih percaya Pak. Tapi Nah itu masalahnya itu saudara percaya Yesus. Percaya toh? Tapi. Lah itu. Orang percaya itu tidak boleh tapi-tapian. Kenapa? Karena saudara itu masih belum bisa melepaskan diri dari hikmat dunia. Kenapa? Kalau hikmat dunia itu gini. Baca atau dengar, ngerti, baru dilakuin. Itu hikmat dunia, saudara. Tapi kalau orang Kristen, iman. Berjalan di dalam iman. Iman itu apa? Dengar, lakuin, tanpa ngerti. Nanti kalau sudah berbuah, baru, oh ya, begitu. Nah, sementara ini kamu berjalan dengan Tuhan dengan hikmat dunia atau iman? Iman? Amin. Jadi tidak usah ngerti, laku ya. Ya, amin, amin. Nah, ini ibu jalan dengan iman, saudara. Caranya bagaimana? Contohnya gini. Saudara percaya, ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kamu ketakutan toh? Ya. Nah, kalau percaya, itu takutnya mesti hilang. Ya toh? Kalau takutnya masih, itu berarti tidak percaya. Nah, tapi lagi aku bilang itu. Jangan tapi dengar. Dulu, lakuin. Oh ya. Terus diem, tak nangis ya. Ibu nanti pulang, sampai rumah, masuk kamar, cari ruangan yang paling lebar. Kasur diturunin di bawah lantai. Supaya lututmu tidak sakit. Ngapain Pak? Merangkak kayak kerbau. Merangkak Pak. Ngapain? Ya tidak tak. Ya sudah merangkak aja, muter-muter. Kalau capek duduk. Kalau nanti sudah tidak capek, ngerangkak lagi. Sampai kapan? Sampai kamu tertidur. Adik capek kan long belek dia toh. Oh gitu. Nah, besok masuk rumah sakit, nanti engkau lihat mujizat Allah bekerja. Anakmu besok muter, jadi kamu tidak usah operasi. Dia bilang, biasanya muter kan beberapa hari, ini semalam Pak. Nah itu makan itu, kepinteran gitu loh. Mau lihat mujizat tapi mau ngerti. Tidak bisa. Sebab pekerjaan Allah itu tanpa pengertian kita. Kalau sudah jadi baru ngerti. Nah ini saudara kerap kali tidak lihat mujizat kenapa? Ya kepinteran. Mau ngerti dulu. Tidak bisa. Lah, ibu ini nurut saudara. Belar kasur. Dalam merangkak kayak kerbau. Muter-muter. Lah suaminya kan nyiapin buat besok operasi. Masuk kamar bingung dia. Habis pulang dari persekutuan. Ya toh? Loh, logikanya mana? Apalagi kalau dokter. Loh itu apa? Coba itu kalau istrinya dokter kan si pikirnya Edian. Tapi dia bilang, enggak kok Pak. Ngapain kamu? Merangkak. Ngapain? Supaya anakku muter. Loh, siapa yang ngomong? Pak Yusak. Siapa dia? Penginjil. Dia bilang Edian. Lebih-lebih, oh dia dokter apa? Tapi dokter gigi. Loh, kalau yang ngomong itu ginekolog, percaya, betul? Tapi kalau dokter gigi, mana-mana mungkin. Sebabnya jabutnya di atas bukan di bawah. Jadi dia, kamu kok ada-ada. Udah berhenti, enggak bisa. Dia bilang, nah itu orang beriman. Dia jalan saudara, muter sampai capek tidur. Besok pergi ke rumah sakit, jangan lalu besok tidak ke rumah sakit. Di rumah sakit, masuk kamar operasi. Sebab tidak diperiksa dulu sama dokter ya. Waktu sudah
di tempat tidur operasi, mau dibelek kan dipencet-pencet dulu. Dia kaget loh. Lah yang dioperasi buat apa? Wong kepalanya sudah siap mau keluar. Wong sudah muter ser. Lah terus dokter bilang, "Loh, wong kemarin sore diperiksa belum muter. Loh, ini pagi-pagi kok sudah muter? Ibu apain?" Dia bilang apa? Nggak diapa-apain kok dokter. Lah kok usah muter? Nggak, disuruh merangkak. Kayak kebo. Loh, itu resep apa? Oh, itu resep orang percaya. Saudara, itu iman. Karena Tuhan Yesus selalu berkata apa? Apa yang kamu mau? Aku kepingin sembuh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, jadi kalau saudara tidak punya iman, tidak nurut, ya tidak mungkin. Makanya jangan keminter. Jangan, terus bagaimana? Nanti jadinya apa? Tidak bakal. Tidak usah jadi. Apa yang Allah firmankan, lakuin. Itu jadi. Itu wahyu. Ngerti? Cuma ibu itu dapat wahyu bukan langsung melalui saya. Saya kerap kali tidak tahu, saudara. Hanya kalau saya berdoa, terus Tuhan bilang, kasih tahu. Ya, baru kasih tahu. Kalau enggak ya diam aja, tidak tahu, memang tidak tahu. Orang ngerti ya, saya bilang, lupa kok tidak diam aja. Tuhan ini tidak ngomong apa-apa. Ya tidak tahu, saya bilang. Lah terus, ya tidak tahu. Tapi kalau Tuhan ngomong, ya saya ngomong. Masa bodoh, jadi pada jadi urusanmu. Bukan salah saya. Paling-paling saya dimaki-maki kalau tidak jadi ya toh. Saya tidak peduli. Saya hamba Tuhan kok. Nah, maka dari itu ibu ini tidak usah operasi. Balik lagi ke kamar bersalin, brojol keluar. Nah, ini bapaknya koma. Sekarang diomongi sama dokternya bangkit, saudara. Loh. Jadi kalau saudara punya masalah, ngerti dah? Punya masalah, ini saudara harus lakuin dengan apa? Iman, bukan dengan hikmat dunia. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen itu mempunyai kelebihan daripada orang-orang dunia yang tidak menjadi anak-anak Yesus. Kenapa? Sebab nanti di dalam saat kamu menghadapi masalah, dokter, keuangan, dan segala tidak bisa menolong, masih ada satu jalan, Yesus yang nolong kamu. Sebab Alkitab sudah ngomong, kamu tidak bisa, tidak dapat bertuankan dua orang, Allah dan Mamon. Maka dari itu saudara harus tahu. Tapi saudara di dalam dunia perlu Mamon. Jadi jangan, kalau gitu tidak perlu Mamon. Oh mati gepeng. Tidak bisa. Makanya di dalam ayat ini saudara perhatikan. Banyak hamba-hamba Tuhan salah mengertikan. Coba lihat di dalam Matius. Matius apa Lukas ya? Sama. Di dalam Lukas kok memang. Saya kalau khotbah itu tidak siap, saudara. Tahu-tahu Tuhan muncul suruh gini ya, saya ikut aja. Lukas 16. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, perhatikan, jangan salah tangkap, jangan salah mengerti. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan, loh kok mamon? Jangan bilang mamon. Ngawur, itu lu salahin. Makanya lalu orang Kristen mata duit. Salah, saudara. Ikatlah
persahabatan dengan kok mamon lagi. Mempergunakan. Jadi mamonnya jadi apa? Alat. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi mamonnya alat lah. Itu harusnya begini. Maksudnya Tuhan tuh gini. Nah, coba ini tak tambahi sedikit, saudara tahu. Ikat persahabatan dengan sesama manusia, pergunakanlah mamon. Ngerti? Jelas? Jadi kamu sahabatnya siapa? Manusia. Alatnya siapa? Mamon. Jadi bukan kebalik. Kamu lebih bersahabat sama mamon. Jadi bagaimana caranya menggunakan mamon sebagai untuk mengikat persahabatan? Nah, saudara tahu temanmu sakit. Dia tidak punya duit. Pergi ke dokter, operasi. Nah, kamu sebagai anak Tuhan punya, kamu bilang, sudahlah, ayo pergi. Nanti saya yang nanggung, bayari sama duit. Nah, ya nanti utang budi sama kamu enggak? Iya. Jadi sahabat enggak? Iya. Tapi dek utang enggak jadi sahabat. Mbok bayari jadi sahabat. Tapi saudara enggak mau bayari. Mau ngutangi, salah. Maka dari itu firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Maka Paulus berkata, engkau membutuhkan hikmat dan wahyu. Hikmat itu hikmat Allah, itu Yesus, itu firman. Saudara dan saya membaca firman, saudara tidak usah mengerti banyak. Saudara kerap kali gini, tidak ngerti Pak, tidak masalah. Tuhan Yesus pada waktu ketemu saya dia berkata, baca firman. Waktu kecil, 12 tahun. Saya bilang, tidak ngerti. Aku tidak butuh kamu ngerti. Tapi aku butuh kamu nurut, lakuin. Kok aneh, ini kok ajaran aneh, aku bilang gitu. Oh tidak ngerti kok suruh jalan aja. Nah, ternyata saudara tahu, semua firman yang saya baca karena setiap hari suruh baca 4 fatsal, pagi, siang, sore, malam, saya turutin. Dengan tidak usah ngerti. Masa bodoh. Nah, ya. Sampai akhirnya saya itu terlalu berani, nekat. Sebabnya apa, saudara? Saya percaya, ngalami sendiri. Makanya saya berkata kepada saudara, kalau engkau jadi orang Kristen, engkau harus baca sendiri, alami sendiri. Jangan cuma dengar kesaksian. Saudara paling senang dengar kesaksian. Tapi kalau suruh ngalami, gak mau. Kenapa? Sebabnya ngalami itu enggak enak. Tapi enak. Kenapa? Makanya saya kasih tahu. Kalau saudara jadi orang Kristen, itu harus beriman. Nah, iman itu waktu dijalani tidak enak. Tapi nanti hasilnya luar biasa. Makanya itu saya katakan selalu. Orang Kristen harus sadar. Kalau ikut Yesus, itu ngeri-ngeri sedep. Ya dah? Sebabnya apa? Sebab Tuhan itu paling suka membuat apa? Ketegangan. Sebab Allah itu sutradara agung. Saudara ini di dunia ini loh. Saudara ini bintang filmnya Tuhan enggak? Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Orang benar di hadapan Allah itu seperti bintang-bintang di langit. Abraham pada waktu dijanjiin anak, Tuhan berkata apa? Abraham, lihat bintang. Anakmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Loh. Tapi saudara itu tidak belajar. Saudara dan saya itu kalau sudah jadi orang Kristen, saudara itu bintang-bintang film dunianya Allah. Karena apa? Karena langkah saudara sudah ditetapkan Tuhan.
Saudara dan saya, demikian jadi orang Kristen, nama saudara masuk di dalam kitab kehidupan di surga. Itu semua tercatat. Mulai sejak bertobat sampai nanti kamu masuk surga atau masuk neraka, tercatat. Hati-hati. Sebabnya apa? Banyak orang Kristen, terutama pendeta ngomong gini, sekali bertobat, masuk surga. Kok enak, saya bilang. Alkitab berkata, bukan saya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, kamu harus setia bertekun sampai akhir. Supaya jangan sampai namamu dihapus dari kitab kehidupan. Jadi, kalau dikatakan namamu jangan dihapus, berarti dulunya tercatat enggak? Ya jangan enak-enak. Itu pendeta itu belum bisa nanti kalau masuk ketemu Tuhan disuruh tanggung jawab. Kowe ngajar dulu salah, saya jemaatnya banyak yang masuk neraka. Jadi saudara jangan enak-enak. Sebabnya apa? Sebab apa yang kamu alami di sini, penderitaan itu cuma sementara. Dan saudara itu harus punya percaya. Sudah mengalami penderitaan di sini itu nanti pasti diubah menjadi kesukaan, dan setelah di sini selesai, di surga itu luar biasa, saudara. Makanya wahyu itu perlu, tapi saudara tidak bisa merintah Tuhan. Makanya banyak orang ngomong sama saya bilang, Pak, bagaimana supaya saya bisa ke surga? Loh, aku ini agene surga apa piye? Surga itu yang punya Tuhan. Kalau saudara itu menyenangkan hatinya Tuhan, Alkitab janji firman Tuhan digenapi. Dan itu saya alami. Ketemu Tuhan Yesus. Bagaimana Pak supaya ketemu Tuhan Yesus? Lah ya toh kerap kali minta gitu toh. Aku bilang, yang penting kamu rindu, kamu kepingin. Itu bagian saudara. Baca Alkitab. Berdoa. Menyenangkan hati dia. Itu bagian saudara. Tuhan mau menyatakan dirinya apa enggak? Ada ukuran Tuhan, bukan ukuran saya. Sebab Alkitab sudah ngomong di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21. Ini bukan saya, tapi Tuhan Yesus sendiri yang janji. Barang siapa memegang perintahku, perhatiin, dan melakukannya. Jadi, saudara baca firman Tuhan, yang merupakan perintah-perintah Allah, saudara dan saya melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas toh? Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara. Kalau saudara memegang perintah, melakukan. Tuhan janji. Dan saya ngalami saudara. Sebab apa? Pada waktu saya di dalam kesesakan, saya sudah tidak ada jalan, saya selalu ngomong, firman-Mu berkata, tak tagih kowe Tuhan. Nyatakan dirimu. Tuhan melihatkan dirinya. Saudara tahu? Sebab dia Allah yang setia. Makanya pada waktu saya mau umur 17 loh saudara. Saya di gereja, saya sampai sekarang tidak pernah bisa lupa. Saya di sebelah kanan saya karena duduk. Bagi anak muda. Saya sudah membaca firman Tuhan dari umur 12. Sampai 17 itu sudah baca terus. Nah, sudah saya lakukan. Saya lihat mujizat. Soalnya apa? Bayangin, mana ada gak mujizat. Umur 14, saya baru kelas 3 SD. Loh, kenapa saudara? Karena saya dari kecil cacat. Kalau ada suara sedikit, pingsan. Umur 3 tahun belum bisa ngomong, belum bisa jalan. Jadi umur 14, baru kelas 3, itu sudah lumayan. Mujizat itu. Bisa sekolah. Tetapi saudara tahu, pada waktu umur 14, Tuhan ngomong sama saya, Wahyu, sekolah. Aku sudah gak mau sekolah. 14 ya baru kelas 3 kok Tuhan, malu.
14 itu anak-anaknya itu paling sedikit sudah kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas SMP. Ini baru kelas 3 Tuhan, aku bilang itu. Tuhan bilang sekolah. Ya udah sekolah ya sekolah. Saya bilang. Saya sekolah tanpa mengerti. Lalu saudara tahu? Kepala sekolah SD-nya lihat saya, wah tinggi ya. Saya kan tinggi, tapi kurus kayak tiang listrik. Hitam lagi. Ini lumayan, kalau udah kena sinar matahari sih lumayan. Kalau kena sinar matahari kayak norit. Persis kayak orang Irian saya. Nah, saya suruh sekolah saudara, sekolah. Ditanya sama gurunya, mau masuk kelas berapa? Bingung saya. Kelas piro ya? Saya bilang kelas 3. Oh jujur, ngaku. Bodoh ya bodoh, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara dikatain bodoh enggak mau dah. Nah, keminter itu namanya. Saya bilang kelas 3. Dia melotot, dia yang melotot bukan saya. Pak apa? Kelas 3? Wah nanti ya jadi tontonan. Loh saya memang kelas 3 belum selesai kok Pak. Tapi tidak bisa, kalau kamu di sana nanti murid-murid yang lain tidak mau belajar karena nonton kamu. Kayak Goliat sama Daud. Wah. Terus sebabnya itu sekolah Kristen saudara. Saya bilang, lah terus bagaimana Pak? Kamu masuk kelas 5. Kelas 5? Loh saya ini kelas 3 aja belum selesai. Ya tidak apa-apa. Loh aneh enggak? Itu tidak mujizat. Masuk saya kelas 5. Tapi saudara, apa terus langsung tahu? Enggak tahu. Ini apa pelajarannya ini? Bayangin, habis itu bahasanya koi lagi mati aku. Mbok pucet tau tenanan iki aku. Lah terus pada waktu itu saya bilang, "Loh Pak, saya enggak bisa tahu, enggak apa-apa." Gurunya bilang apa? "Enggak apa-apa." Loh kok enggak apa-apa? Enggak tahu apa kok enggak apa-apa. Loh saudara, kalau engkau tidak mengalami kenyataan hidup dengan berjalan dengan Yesus menurut firman dan ngeri-ngeri sedap, saudara tidak akan berpengalaman. Bayangin, sekolah di situ tiap hari gak ngerti apa-apa. Padahal perjanjiannya 3 bulan kalau gak ngerti diturunin. Kurang seminggu, Tuhan itu suka mepet-mepet. Kurang seminggu sudah mau diturunin loh. Baru pagi-pagi Tuhan bilang gini, aku kasih kamu otak yang lain. Saya baru tahu belakangan ini, aku bilang otak apa Tuhan? Nanti di zamanmu kalau kamu sudah besar, itu ada otak, itu ada apa? Komputer. Ngerti? Fotokopi sama kaset. Sampai saya bilang, itu apa sih Tuhan? Dipasang itu, saya terasa loh saudara, dilapisin gitu. Jadi kayak topi ditempelin. Ya gak ngerti apa-apa. Ya cuma ngerti terasa maklok gitu. Tapi apa? Ya gak ada apa-apa. Tapi demikian saya sekolah, loh kok aneh. Apa yang guru ngomong, terekam. Apa yang guru nulis, terekam. Aku kok saya ini bisa ngerekam, bisa ngerti. Tapi gak ngerti. Jadi gurunya itu nulis gitu nerangin, gak ngerti aku. Cuma apa yang diomongin masuk. Itu kan kayak kaset toh, direkam. Nah, terus kayak fotokopi. Jadi saya tiap kali nanti saya mau lihat, bisa dilihat. Oh gurunya ngajar ini, berhitung tadi gini. Ngerti semua. Nah, saya cuma ngerti itu, tapi diterangkan ya enggak ngerti. Kelas 3 diterangi kelas 5 mana bisa. Orang ngerti apa-apa. Tapi kerekam semua. Nah, pada waktu itu ngerti saya disetrap saudara. Dihukum sama gurunya. Kenapa? Karena disuruh baca sebaris sampai saya enggak tahu. Sampai mana saya bilang. Loh, itu kamu baca. Enggak bisa saya bilang. Gurunya marah, sini kamu, anak bodoh. Aku itu tiap hari tolol, bodoh itu makanan.
Makanya saudara harus ngalami. Biar dianggap bodoh, tapi tidak apa-apa, di dalam Yesus ada jalan keluar. Sehingga pada waktu itu saya dipanggil ke depan, saudara. Dihukum. Dihukumnya apa? Baca dari depan sampai akhir. Aku bilang, mesem saya. Oh bisa. Gurunya bilang, bisa. Bisa. Lah kalau nyambung, nggak bisa. Sebab kaset zaman dulu itu nggak bisa di stop-stop. Zaman sekarang mau di tengah bisa, zaman dulu tidak bisa. Kalau mau di tengah, mesti habis, sampai habis ngulang lagi. Coba orang tua-tua ini mesti tahu. Kaset zaman kuno itu gitu. Pertama kali ditemukan tuh gitu. Waktu saya disuruh baca, tidak usah lihat. Kan terekam omongan guru. Jadi saya sama gini. Gurunya kaget, karena apa? Suara saya persis gurunya. Karena rekaman. Jadi persis plak daku. Beda. Guru ini melotot gini. Waduh, luar biasa. Kenapa, Pak? Kamu ternyata jenius. Apa itu jenius, Pak? Nggak tahu saya, saudara. Apa itu jenius, Pak? Pinter. Hah? Pinter? Kenapa, Pak? Kamu kok bisa niruin saya? Bisa, Pak. Lah terus kamu punya kelebihan apa lagi? Yang Bapak ajarkan berhitung itu, saya semua tahu. Loh, tapi angkanya jangan dirubah. Kalau angkanya dirubah, no, gak bisa. Sebabnya saya cuma beri umumnya ulangan, saudara. Itu saya cuma nyontek. Nah, kan lucu toh Tuhan. Nggak boleh nyontek, dia kasih sontekan. Jadi karena saya tuh cuma lihat fotokopi, saudara. Jadi saya nulis pun niru. Saudara tahu cara Tuhan? Saya dalam waktu seminggu, saya tidak jadi diturunkan. Lalu diberi jalan keluar, gurunya jatuh belas kasihan sama saya. Alkitab berkata, kalau saudara dan saya berkenan di hatinya Allah, maka musuh-musuhmu didamaikan kepadamu. Ini guru saya, jadi bilang gini, kamu ternyata jenius. Kamu setelah pulang sekolah, mampir rumah saya, tak kasih makan, dan saya ajarin 2 jam setiap hari. Ngajar ini tidak ngajar biasa. Saya bacakan semuanya pelajaran, rekam. Tak kasih tanyaan, jawabannya rekam. Tak bikinkan soal berhitung, rekam. Saudara, dalam waktu 1 bulan, semua pelajaran dimasukin. Lalu dia bilang sama direkturnya, anak ini anak ajaib. Dites, angsal jangan luar daripada pasti 10. Direktur saya bilang gini, aneh ya. Nah, akhirnya saya naik kelas 6, saudara. Ya tetap fotokopi. Lalu di kelas 6, saudara tahu, diajari sama guru saya 3 bulan. Suruh pelajaran setahun bikin habis. Dibacain semua. Habis. Dites 10. Dia bilang, kalau gitu kamu sekolah SMP. Jadi pagi suruh sekolah SD, sorenya SMP. Bayangin kalau Tuhan itu mengubah kelemahan kutuk jadi berkat. Allah luar biasa. Maka dari itu saudara itu gak usah takut, gak usah khawatir. Jadi saya lulus SD, saudara tahu, enggak di SMP kelas 1. Langsung tingkat 2, SMP kelas 2. Bayangin saudara, langsung ketemu istri saya.
Makanya Tuhan tuh sudah ngatur. Saudara dan saya itu bintang-bintangnya Tuhan. Hanya saudara jadi bintang, tapi nggak mau baca skenarionya. Skenarionya gimana? Alkitab, saudara. Jadi saudara dan saya kalau baca Alkitab, nanti Tuhan memberikan wahyu, saudara ditetapkan jadi apa? Dipanggil jadi hambanya, saudara sudah diberitahu. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apa? Diberitahukan. Sebab apa? Sebab saudara sudah baca jalan ceritanya itu. Saudara tahu. Ini loh yang penting, saudara. Maka dari itu baca Alkitab jangan tinggalkan. Dan berdoa menantikan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan wahyu. Nah, di dalam keluarga, saudara, dalam satu keluarga, Tuhan membutuhkan satu orang minimal. Supaya orang itu bisa dipakai sebagai alat. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan supaya seluruh isi keluarga diselamatkan. Makanya Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Nah, ini penting, saudara. Makanya saudara jangan takut. Kalau saudara sudah percaya sungguh-sungguh, saudara melakukan firman, saudara menghasilkan buah, saudaramu, ayahmu, ibumu, suami, bertobat. Satu. Kedua, saudara kalau benar mengikut Yesus, membaca firman, melakukan doa orang benar, besar kuasanya. Ini yang menyebabkan seluruh keluarga bisa diselamatkan itu ini, saudara. Jadi jangan saudara seenaknya membaca firman, sudah bertobat, klaim sih, mbok klaim apa wong bayare anune apa tuh premine ndak ngeklaim. Alkitab itu seperti asuransi. Saudara dan saya percaya, bayar. Dengan membaca, lakukan. Yesus pasti membayar harga itu. Di dalam kesulitan saudara, Allah pasti turun tangan. Karena Rasul Paulus sudah berkata, meskipun kamu punya iman, meskipun kamu punya belas kasihan, tapi kamu membutuhkan hikmat, firman, dan wahyu. Ini yang menyebabkan seluruh keluarga bisa diselamatkan itu ini, saudara. Jadi jangan saudara seenaknya membaca firman, sudah bertobat, klaim sih, mbok klaim apa wong bayare anune apa tuh premine ndak ngeklaim. Alkitab itu seperti asuransi. Saudara dan saya percaya, bayar. Dengan membaca, lakukan. Yesus pasti membayar harga itu. Di dalam kesulitan saudara, Allah pasti turun tangan. Karena Rasul Paulus sudah berkata, meskipun kamu punya iman, meskipun kamu punya belas kasihan, tapi kamu membutuhkan hikmat, firman, dan wahyu. Karena apa? Tanpa wahyu, Amsal berkata, tanpa wahyu, rakyat liar. Mengapa, saudara? Karena manusia itu selalu mengasihi diri sendiri. Manusia itu gengsi. Manusia itu kasihan diri sendiri. Manusia itu apa? Sombong. Jadi tidak bakal bisa. Ini saya alami, saudara. Saya dulu sama istri saya. Oh, istri saya tidak ikut. Coba ikut, kamu boleh tanya. Saya pacaran sama dia 13 tahun. Tapi tiap hari dia asal pacaran nangis. Karena saya terlalu keras hati. Perempuan harus nurut. Tidak nurut, ganti. Itu watak saya dulu, saudara. Dan saya itu harus timingnya pas.
disiplin. Sebab saya adalah pemimpin pramuka. Bayangin saudara. Jadi saya pacaran sama istri saya itu disiplinnya setengah mati. Kelewatan. Nah itu watak perangnya sebetulnya kelihatannya baik tapi jelek. Makanya Yesus berkata kamu harus berbuah. Kalau kamu tidak berbuah dikerat. Bukan karena kamu nanti banyak jiwa berapa. Masuk surga tidak ditanya kamu sudah bawa jiwa berapa. Tidak. Kamu berbuah atau tidak. Tidak buah, kerat. Apa itu buah? Buah-buah roh. Perbaikan watak kita. Banyak orang berkata gini. Saya mau berbuah lebat. Tapi dia tidak sadar kejelekannya. Buahnya bisa lebat kalau jeleknya banyak apa Pak? Sedikit. Sedikit. Ini ada buah roh, umpamanya sabar. Ya toh? Itu asalnya dirubah dari apa? Tidak sabar. Jadi kalau tidak ada sabar, tidak sabarnya, ada bakal ngasilkan buah sabar enggak? Enggak ada. Kalau saudara, apa namanya? Kasih. Tapi kalau saudara tidak punya benci dulu, tidak punya iri hati dulu, tidak punya egois, enggak ada kasih. Enggak butuh. Enggak bisa dihasilkan. Makanya saudara, yang sadar watake jeleke banyak, itu pasti bakal berbuah banyak. Kalau hidup di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya tidak hidup di dalam firman, tidak bisa dirubah. Tidak mungkin. Sebab apa? Yang mengubah itu Roh Kudus dan firman. Yohanes 15 berkata, firmanku yang membersihkan kamu. Dan Roh Kudus yang aku berikan kepadamu, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu firman. Maka dari itu, tanpa firman dan Roh Kudus, kamu tidak bisa berbuah. Tetapi untuk berbuah, Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati menyadari kejelekannya, kelemahannya. Nah, tapi saudara gak mau. Kalau lihat nuding orang lain gampang. Kamu jahat. Dia sendiri keliwat jahat. Nah, kalau saya saudara, dulu juga gitu nuntut istri saya. Disiplin. Dia bilang, lah aku itu orangnya segala sesuatu tuh lembut, lambat, alon-alon, angsal kelakon. Kamu cepet-cepet. Ya kamu mesti ngerti aku. Gak bisa. Kamu istri, penolong harus ngerti saya. Bayangin. Akhirnya istri saya itu pacaran tuh nangis terus. Sampai orang tuanya bilang gini. Kamu sanggup kawin sama dia? Apa enggak? Hukuman sepanjang umur hidup. Wong sekarang pacaran aja nangis terus kok. Apa nanti kawin enggak tambah? Sengsara. Sebab kenyataan dunia begini. Ini orang dunia. Kalau pacaran baik. Kalau kawin. Cintanya luntur. Ini jujur. Betul loh? Terutama ibu-ibu yang ngerti. Ya toh? Nah, Bu ya? Oh, ibu yang tua itu. Betul. Karena pengalaman. Betul loh Pak? Bu ya? Iya. Laki-laki sadar. Kalau kamu ini mata keranjang. Kayak saya. Tapi saudara tahu. Yesus mengubah saya. Saya itu dulu kalau apel. Saya janji sama istri saya, pacar saya. Jam 5 saya jemput. Jam 5 sore. Ya, pergi toko. Dia minta diantar ke toko. Jam 5, oke. Saya jam 5 kurang 5 menit tidak bakal sampai di rumah dia. Kalau sudah kecepatan supaya saya pakai sepeda motor, saya berhenti di tengah jalan.
Bayangin, antik enggak? Sebab saya sudah janji jam 5, saya enggak mau ngetok pintu. Ya berhenti di depan, nanti kurang berapa menit sampai di depan. Pas jam 5. Yang keluar, Mae bilang gini, siket pesen suruh nunggu sebentar. Terus apa saya mesem dulu? Saya bilang, apa Mak? Suruh nunggu sebentar. Kasih tahu, sudah dijemput, tidak keluar, pulang. Saya tinggal pulang, saudara. Punya pacar kayak gitu itu apa enggak makan hati? Sudah dandan-dandan ditinggal pulang enggak jadi pergi. Makanya Iin, anak saya Iin itu dulu bilang gini, "Pak, aku kepingin besok punya suami seperti papa." Aku bilang, "Kamu enggak ngerti papa setengah mati dulu. Mamahmu setengah mati." Kayak apa tak ceritain gini dia bilang, "Amit-amit Pak, jangan." Bayangin saudara, dia taunya kan sudah diubah. Dia taunya sudah berbuah. Dulunya kayak apa? Gak tahu. Makanya itu saudara. Saudara itu mesti belajar mengalami sendiri. Di dalam Yesus, satu ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu adalah perubahan dari yang bobrok jadi baru. Tapi untuk jadi baru harus dipecahkan. Nah, dipecahkan itu sakit enggak? Sakit. Mau enggak sakitnya? Nah, mau gitu loh. Kalau mau nanti tak doake. Jadi jangan ngeluh loh ya. Kalau sedang dipecah sama Tuhan, jangan mengeluh. Kamu mesti ngomong, aku percaya mesti nanti dibentuk jadi baru. Ngeri-ngeri sedep tenan be Tuhan itu. Enaknya apa? Kalau sudah itu, wih, baru. Jantungku baru, saudara. Saya kena stroke. Lumpuh total. Jadi jangan main-main kalau sama Tuhan. Lumpuh total. Istri saya bilang, yang piye? Lumpuh. Terus piye? Ngucap syukur. Hah? Lumpuh ngucap syukur. Alkitab berkata, ucapkan syukur. Nah, pada waktu saya bilang, Tuhan aku lumpuh. Aku salah, pasti salah. Dosa. Ampuni Tuhan. Setelah ampuni, makanya saya kasih resepnya. Kalau saudara saat menghadapi setiap masalah, resepnya itu ini. Urutannya itu gini. Setiap masalah, kesukaran keuangan, sakit penyakit, keluarga, maupun apa saja. Masalahnya begini. Semua masalah yang ditimpakan saudara, baik sakit penyakit maupun masalah keuangan maupun masalah pekerjaan maupun keluarga, pasti ada sebabnya. Betul kan? Nah, sebabnya bisa kutuk orang tua. Bisa karena perbuatan saudara sendiri. Bisa juga kelemahan-kelemahan saudara. Nah, itu akui. Kerap kali saudara tidak mau ngakui. Malah kalau kena sakit mamanya, mengapa? Kok mengapa? Lalu bilang, Tuhan sembuhin dong. Kan Tuhan tuh kasih. Justru kamu disuruh ngalami. Supaya engkau dan saya melihat kemuliaan Tuhan, mujizat kuasa Allah. Kenapa kamu dikasih masalah keuangan? Karena kamu pasti mata duitan. Kamu pasti tamah, serakah. Sebab saya sendiri ngalami semua saudara. Diproses luar biasa. Maka kalau kamu menghadapi masalah, akui dulu. Bilang, Tuhan, aku kena sakit, aku kena masalah, ini pasti aku salah. Berdoa, Tuhan Roh Kudus, beritahukan kepadaku dosa, kelemahan, kesalahanku. Sebab Alkitab berkata, Roh Kudus akan memberitahukan dan menginsyafkan kamu tentang dosa. Nah,
Kalau nanti kamu sudah tunggu, jangan lalu gini, kok enggak dijawab-jawab ya? Loh, itu namanya kurang ajar lagi itu. Saudara, Tuhanmu itu tidak pernah terlambat, tapi tidak pernah tergesa-gesa. Jadi saudara mesti sabar menunggu. Nah, Tuhan pasti menjawab. Kalau sudah diingatkan tentang dosa, kelemahan, umpamanya kutuk orang tua, putuskan dalam nama Yesus. Karena Alkitab berkata di dalam Yesus ada kebebasan. Kalau kamu sakit, mengatakan dosa, Tuhan aku bertobat. Itu kesalahanku. Ampuni aku. Ya betul Tuhan aku salah. Minta ampun. Sudah minta ampun? Dah Tuhan aku sudah minta ampun. Sekarang aku menanggung derita hukuman ini. Terima kasih. Ngucap syukur. Nah, di dalam keadaan kamu mengucap syukur, itu ada waktunya. Kalau Tuhan lihat pertobatanmu sungguh cepat, maka hukumannya diperpendek. Kalau kamu pertobatnya baru di mulut, belum dibebas-bebasin. Makanya ada yang di mulut, di pikiran dan hati. Saya kalau punya masalah cepat saudara. Kenapa? Karena saya sudah tahu caranya. Lalu waktu saya lumpuh jam 5 sore, lumpuh total. Jam 2 sudah ada penyelesaian. Jam 2 pagi sudah ada penyelesaian. Saya tinggal mengucap syukur. Oh ya saya salah, minta ampun Tuhan. Ya betul. Nah, terus ada bisikan. Nah, kalau kamu nanti sebentar mati, Alkitab berkata, mati untung masuk surga. Betul? Nah, iya. Hidup untuk Yesus. Setan bilang, kamu pengecut. Gak tanggung jawab, istri anak-anak masih kecil. Yang ngasih makan siapa? Firman Tuhan ingat lagi. Setan itu mesti dijawab melalui firman. Burung diberi makan. Masakan istriku gak diberi makan. Lalu setan ngomong lagi. Kamu jahat. Gak cinta sama istri anak-anakmu. Karena ternyata kamu mau tinggal mati, muda. Saya bilang, Yesus lebih mencintai istri anak-anakku daripada aku mencintai dia. Aku hidup kalau lumpuh gini, buat apa? Buat beban buat istriku. Tapi Yesus sanggup memelihara dia. Setannya kabur. Karena apa? Dibantah terus sama Alkitab. Karena Tuhan Yesus ngajari. Kamu anak Allah, jadikan batu jadi roti. Manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman. Menang terus. Makanya saudara mesti baca Alkitab. Nah, itu nanti Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, pada waktu sudah jam 2 saudara, saya sudah mau mati. Sudah pasti mati. Saya tahu. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tanganmu. Saya tetap mengucap syukur. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Dapat penglihatan saudara. Ada 2 tongkat putih. Kok saya lihat ada 2 tongkat. Setiap kali saya menderita sakitnya luar biasa. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ini dekat. Setiap kali sakitnya parah, lebih parah. Terima kasih Tuhan, lebih dekat. Terakhir jam 2 itu, ini sudah tinggal 1 kali terima kasih. Mepet, meledak, mati atau hidup toh? Nah sudah, saya bilang, saya teriak keras. Terima kasih Tuhan. Nempel, meledak saudara. 2, yang meledak itu jantungku. 2, loh jalan. Lalu saya mulai gerakin tangan satu-satu bisa. Saya belajar seperti anak kecil 2 minggu. Turun, jatuh saudara. Mulai merangkak lagi. Mulai berdiri lagi gitu 2 minggu. Sempurna. Saudara tahu? Itu dengan Yesus. Lalu saya kena serangan jantung yang ketiga. Mati saudara. Jadi saya bisa cerita orang mati. Ngalami. Dan itu Alkitabiah. Lazarus mati dibangkitkan. Saya ngalami. Jam 12 malam di Surabaya. Saya sedang nginjil itu. Malam tidur. Saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Semua sudah selesai. Tengah malam saudara.
3 kali tarik napas tok. Dokter mesti ngerti. Loh, aku bilang, loh, napasku kok hilang? Oh, gelok mati, saudara. Jadi ternyata itu kalau orang mau mati itu cuma tarik napas 3 kali. Gelok, gelok, gelok. Nah, nanti kalau kamu mati, kamu ingat saya. Karena kalau sudah mati gitu, nanti keluar, saudara. Jiwa sama rohnya keluar. Bentuknya persis. Sama. Saya keluar, pas di pinggir tempat tidur, saya bilang gini, "Duh, kok ada 2? Oh, itu daging. Oh, ini roh sama jiwa. Oh, mati aku." Langsung saya terus menengadah ke atas, saya bilang gini, "Tuhan Yesus, aku pulang." Nah, jadi kalau hati dan roh jiwamu melekat sama Yesus, itu yang kamu lakukan mesti begitu. Tapi kalau tidak, nanti saudara kemana? Nyari istrinya, nyari anaknya. Tapi tidak bisa, saudara. Karena roh dan jiwa itu kamu, ya tidak dengar. Jadi saya bilang, "Tuhan, aku pulang." Langit terbuka. Yesus duduk di atas tahta. Wih, megahnya, bercahaya. Saya bilang, "Wih, Tuhan, aku pulang." Tuhannya mesem gini. Bayangin, saudara. Makanya kalau kamu ngalami pewahyuan luar biasa, semua jadi di dalam dunia. Tuhan geleng-geleng, tidak boleh. Aku kepengen pulang. Nanti aku jemput kamu sendiri, tugasmu belum selesai. Saya alasan, saudara. Sebabnya kepengen pulang ini dulu alasan. Jantungku berhenti. Jadi saya tidak mau kalah. Bantah terus. Jantungku berhenti. Tuhan itu duduk ini mesem gini. Tidak masalah. Makanya saudara, jantung berhenti kok tidak masalah. Ayo, masalahmu Pak berat mana sama jantung berhenti? Itu masalah top toh. Masalah top. Jadi saya bilang, "Tuhan, aku kepengen pulang." Tidak boleh. Terus dia itu cuma gini toh. Duduk itu tahtanya itu luar biasa kayak raja. Wih. Terus dia cuma gini toh. Lihat. Itu toh. Pikir apa yang dilempar itu masuk gitu. Sinar seklereng dari surga turun. Saya lihat sendiri. Masuk ke jantung saya di jasad itu. Lalu meledak. Dia. Jantungnya jalan. Jeduk, jeduk, jeduk. Lalu Tuhan bilang, "Lo jalan." Tuhan itu lo suka guro. Suka humor Tuhan itu. Dulu di dunia nggak pernah ketawa. Cari, nggak ada Tuhan ketawa. Tapi sekarang suka ketawa. Robert Liardon waktu kenal Tuhan tuh kalau ketawa, semua sejagat raya dengar semua. Suaranya kerasnya luar biasa. Makanya saya ketemu Robert, dia bilang, "Wah, Tuhan tuh sayang Anda." Saya didoain, dirangkul sama dia, bilang, "Tuhan sayang Anda." Padahal gak kenal, saudara. Tapi rohnya ketemu. Dia tahu. Dia bilang, "Ini," dia bilang sama Petrus Agung, "Ini hamba Tuhan yang disayang Tuhan luar biasa." Sampai Agungnya geleng-geleng. Kok ngerti ya? Sebab Tuhannya satu. Nah, waktu jalan saya bilang, "Tuhan, aku kepengen pulang." Masuk. Gak mau masuk, saudara saya. Aku kepengen pulang. Tangannya dia molor panjang. Saya cuma dipegang tubuhnya. Dilempar. Masuk. Lalu saya bangun. Bangun. Kowe itu loh, Tuhan, aku mau pulang kok tidak boleh. Nanti. Makanya saudara itu kalau ngalami dewek, seneng. Makanya istri saya itu sekarang tidak takut mati. Dia 3 kali dibawa ke sana. Saya bilang, kamu tuh doa. Doa apa? Minta lihat rumahmu di surga. Duh, bisa. Minta.
Bilang, sana, doa. Tuhan aku mau minta lihat rumahmu. Dibawa 3 kali lihat rumahnya. Dia bilang pagi-pagi bilang, aku lihat tadi malam rumahku. Tamannya besar. Segala macam bunga ada. Cuma belum berbunga. Saya tahu ini bunga krisan. Ini apa. Tapi kok masih kuncup semua belum bunga. Tahu kamu mengapa? Sebab nanti kamu pulang. Dia berbunga karena menyambut engkau dan saya. Dan kalau saudara lewat, anak Tuhan ini ya, yang dicinta Tuhan ini, lewat, bunga itu madep sana, kalau saudara lewat, memuter. Menghormati saudara. Saudara tahu? Di sana, luar biasa. Buahnya manis-manis. Kombinasi dari beberapa buah jadi satu. Macam-macam. Bisa buah kayak apel, rasanya pir, apel, jeruk, apa macam. Yang enak-enak. Aku bilang, ini kok macam-macam sih Tuhan? Ya, di sini semua yang indah-indah, yang enak-enak di dunia dibawa pulang ke surga. Gak ada sampah. Sebabnya apa? Makan gak habis. Gak habis, buang mana Tuhan? Tong sampah. Gak ada. Loh, terus piye Tuhan? Buang aja. Makan kotor. Gak ada kotoran. Buang, hilang. Loh. Buah dipetik, saya dipetik, makan, timbul lagi. Karena semua hidup luar biasa di sana. Makanya itu opahnya di sana itu luar biasa dibandingkan dengan penderitaan di dunia. Tapi di dunia pun saudara dan saya bisa mengatasi. Apa saja masalahmu? Kalau engkau menggenapi firman Tuhan, saudara dan saya pasti menikmati. Saya nikmati. Semua. Istri, anak-anak saya semua menikmati. Menantu saya, cucu-cucu kecil-kecil. Sudah berkarunia. Maka dari itu saudara harus hati-hati. Maka saudara harus tahu. Hidup di dalam Yesus. Saudara dan saya perlu firman. Perlu Roh Kudus. Dan pewahyuan. Itu yang menuntun saudara menjadi kuat dalam segala perkara. Malam ini Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya. Nanti hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi saudara. Urapan ini adalah urapan untuk supaya saudara menjadi lebih peka menerima pewahyuan. Luar biasa. Maka dari itu saudara, tidak ada yang kebetulan kalau saudara hari ini ada di tempat ini. Saudara harus percaya itu anugerah. Tidak usah ngerti. Jangan saudara nanti mengatakan, kok aku tidak terasa apa-apa? Kalau terasa itu kebesaran perasaan. Saudara sama saya perlunya apa? Percaya. Sebab hal ini dialami juga sama istri saya. Soalnya watak saya sama istri saya itu berbeda saudara. Saya orangnya keras. Kalau udah dipaksa tidak bisa. Orangnya terlalu pakai akal. Istri saya lembut. Jadi pada waktu kita berdoa puasa, belum punya karunia lidah. Jangan saudara kira saya dapat karunia lidah itu dari kecil. Sudah ketemu Tuhan. Tuhan yang ngomong ya bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Jawa lagi. Tapi karunia lidah saya belum punya saudara. Baru tahun 71 Tuhan berkata, Yusa, kenapa sih kamu kok tidak minta karunia lidah? Buat apa? Wong kau ngomong aku bahasa Indonesia. Karunia lidah malah tidak ngerti. Tuhan bilang itu perlu nak. Perlunya apa? Kalau kamu nanti dalam kesulitan, kamu berdoa dalam bahasa lidah, Roh Al Kudus yang berdoa buat kamu. Oh,
Ya mau. Mau, aku bilang gitu. Lah aku dulu gak mau terangke gitu kok. Ya gak ngerti aku bilang itu. Mau. Nah sana doa puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam sama istri saya. Wah. Sambil menantikan saudara. Mana kok gak ada apa-apa. Bayangin saudara. Makanya jangan pakai akal. Saya ini sudah pengalaman. Lalu Tuhan tahu. Saya tidak bisa dikasih begitu saja. Dipaksa. Disetrum. Jadi saya sembahyang tuh sampai duduk. Aku tak pikir, kok ada setrum kok kesasar ke tempat tangan saya. Tapi tidak hilang. Aku buka mata, mana setrumnya? Tidak ada. Tapi ini jalan terus. Apa ini? Aku kan tidak ngerti. Tak tengking. Dalam nama Yesus. Saudara juga gitu tak kadang-kadang. Karena tidak ngerti, tidak apa-apa. Tuhan itu bijaksana, tak tengking tidak mau lari. Dalam nama Yesus, apa-apaan ini? Ngalir terus. Wah, tangan ini gini. Ini gitu, aku bilang gitu. Dalam nama Yesus, tidak mau. Ngalir terus, saudara. Waduh, ini tidak bisa dikontrol, saudara. Waduh. Ngalir terus sampai mulut. Aku ini dokter gigi. Mulutku cetok. Saya takut kalau rompol. Wah, ompong. Aku bilang, Nah, karena justru dipaksa takut, bukamu. Jadi tak buka gini. Lidahnya ngomong. Keluarnya kayak bahasa Jepang. Pasarnya kayak bahasa Jepang luar biasa. Demikian keluar, istri saya tidak merasa apa-apa. Nangis. Dia bilang, Tuhan, kok suamiku mbok kasih? Aku ndak. Oh, dia yang malah nakali kayak gitu kok malah mbok kasih. Aku yang nurut ndak dikasih. Dia bilang, Tuhan ngomong, saudara. Ngomong. Anak, Tuhan ngomong itu halus, sama orang halus, sama orang kasar. Dia kalau ngomong sama saya, Yusa, galak, Yusa. Tapi kalau sama istri saya dah, anak, engkau itu lembut, jadi tidak perlu tak paksa kayak suamimu. Suamimu ini kalau tidak dipaksa, tidak mau nurut. Bandelnya kayak apa ini? Tapi disayang Tuhan, lumayan. Nah, pada waktu itu, kamu sudah dapat anak, percaya, terima, ngucap syukur. Udah, dia seneng, tidak nangis. Besok pagi-pagi jam 5, sembahyang sama saya. Saya bahasa lidahnya, keluar. Dia bilang, terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Keluar bahasanya, keluar sendiri saudara. Halus, kayak air terjun, sejuk. Genti, aku berhenti. Loh Tuhan, dia kok halus. Dia kok enak, aku kok kerotok. Kalau saya berbahasa lidah orangnya takut. Kalau istri saya sembut, sejuk gitu. Aku berhenti protes. Loh dia kok halus sama saya. Tuhan bilang, Tuhan memberi sesuai dengan karakternya. Saudara tahu? Jangan marry. Kayak aku dulu. Sekarang enggak marry. Malah melengkapi. Saya kasar, dia halus. Anakku lumayan. Nah, ya toh? Jadi enggak kasar kan double kasar. Jadi apa nanti? Garong. Jadi makanya saudara, tapi kalau halus sama halus, jadi apa? Hantu. Si diem rumahnya enggak ada suara. Makanya itu saudara, Tuhan itu luar biasa, lengkap, hebat Tuhan. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan model kayak apa, punya anak model apa, ucapkan syukur. Di dalam Yesus bisa diubah.
Maka dari itu, resepnya saudara sudah tahu menghadapi masalah. Saudara dan saya akan menerima urapan. Di mana urapan ini membuat engkau dapat lebih peka terhadap wahyunya Tuhan. Mari kita berdoa.